Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, mari pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia nikmat anugerahnya sehingga kita bisa menjalankan sholat Isya dengan berjamaah. Salat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga kiamat, dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, akan kita kaji dua surat yang dikenal dengan surat Al-Mu'adzatain. Al-Mu'adzatain itu artinya adalah surat yang digunakan untuk perlindungan atau fadilah keutamaannya. Surat ini adalah dipakai atau digunakan untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua surat ini dikenal dalam bahasa ulumul Quran yaitu dengan surat Al-Mu'adzatain, yaitu dua surat yang dimanfaatkan atau digunakan untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua surat ini itu menurut riwayat asbabun nuzulnya adalah saat itu ada orang Yahudi yang sihir ya. Jadi Rasulullah ini ternyata juga pernah disihir oleh orang Yahudi. Nah, jadi artinya yang namanya sihir itu ilmu yang sejak zaman dulu kala, bahkan Rasul belum diutus pun sudah ada yang namanya sihir yang saat itu berkembang pesat, utamanya adalah pada zaman Nabi Musa alaihis salam. Ya. Jadi Nabi Musa ini kenapa mukjizatnya adalah dikasih oleh Allah berupa tongkat yang mana ketika dilempar kemudian berubah wujud menjadi seekor ular ya, karena masyarakatnya atau kaumnya pada saat itu menghadapi kaumnya Fir'aun atau rakyatnya Fir'aun ini yang diagungkan atau yang menjadi orang dikatakan hebat, yaitu menguasai ilmu namanya ilmu sihir ya, sehingga Nabi Musa pun diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan risalahnya, untuk menguatkan diutusnya beliau, yaitu dengan mukjizat dalam rangka menghadapi ilmu sihir. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah kenabian itu bahwa Nabi dan Rasul itu diutus adalah dalam sebuah kaum atau diberikan pada suatu kaum, dan di situ diantaranya adalah mana yang berkembang pesat ya, utamanya dalam bidang tertentu gitu ya. Dan Nabi tersebut juga punya keahlian bagaimana menyamai kaum tersebut gitu. Ya, seperti kita lihat misalnya tadi saya katakan Nabi Isa misalnya. Nabi Isa alaihissalam ini diberi kemampuan atau mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Di antaranya adalah bisa menyembuhkan segala penyakit Pak ya, atau bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, makanya sampai digelari saking berlebihannya memuji Nabi Isa ini, yaitu diangkat menjadi anaknya Allah gitu ya, karena bisa menghidupkan orang yang mati gitu ya. Karena memang berkembang pada saat itu di masyarakat Bani Israel, yaitu adanya ilmu kedokteran atau istilahnya tabib ya, ilmu tentang ketabiban. Nah, sehingga mukjizatnya Nabi Isa adalah seperti itu. Sama misalnya Nabi Soleh gitu ya, Nabi Soleh itu kan mukjizatnya bisa memohon pada Allah, kemudian dari batu itu bisa keluar yang namanya apa? Anak onta gitu ya, onta. Nah,
artinya karena saat itu kan kaumnya Nabi Soleh ini pinter ya dalam memahat patung atau bahkan gunung yang begitu besarnya itu dirubah menjadi apa tempat tinggalnya, itu sehingga orangnya kuat-kuat. Nah ini artinya adalah memang Nabi dan Rasul diutus sesuai dengan kemampuan dan keahlian kaumnya. Beda dengan Nabi kita Muhammad SAW, itu pun juga diberi mukjizat namanya Al-Quran, adalah dalam rangka untuk menandingi orang-orang yang pada saat itu dianggap hebat, dianggap pintar, bahkan dianggap terhormat. Itu adalah orang yang menguasai bidang sastra, orang yang bisa menguasai dalam bidang syair, kubah-kubahan syair ya, bait-bait Arab itu. Nah, makanya Rasul pun mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an yang kita kaji itu adalah bagaikan seperti syair tapi bukan syair. Misalnya nanti kita baca Al-Mu'adzzatain adalah surat An-Nas. An-Nas itu ayatnya diakhiri dengan huruf sin semuanya. Nah, mari kita baca ya. Kita baca surat An-Nas sama Al-Falaq. Inilah dua surat yang dikenal dengan Al-Mu'adzzatain. Mari kita baca sama-sama dulu ya. Ta'awudz dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, misalnya Al-Falaq sekalian kita baca. Tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, jadi yang tadi saya kisahkan yaitu asbabun nuzul dari surat Al-Falaq, bahwa Nabi itu suatu ketika pernah disihir ya oleh orang Yahudi yang mana sempat demam ya, sempat sakit ya. Maka kemudian Allah turunkan surat ini Al-Falaq dalam rangka untuk menghilangkan atau mensirnakan ya, menyembuhkan Rasulullah ini yaitu dari pengaruh sihir ini. Baik Bapak Ibu hadirin Allah, tapi kita mulai dulu dari surat An-Nas ya, surat An-Nas. Surat An-Nas ini dikenal dengan surat An-Nas karena diambil dari ayat yang pertama yaitu kalimat An-Nas ya. Kemudian kita dulu kecil menghafalkannya adalah surat Qul a'udzu birabbin nas itu aja kan. Mari kita baca ayatnya apa tafsirnya. Qul katakanlah, a'udzu aku berlindung birabbin nas, yaitu dengan Tuhannya manusia. Ya, jadi qul ayyuhar rasul a'udzu wa a'tasimu birabbin nas al-qadiru wahdahu ala raddi syarril waswas. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kalimat ayyuhar rasul, wahai rasul, cobalah katakan, ucapkanlah a'udzu birabbin nas. A'udzu aku berlindung birabbin nas dengan Tuhannya manusia. A'udzu wa a'tasimu birabbin nas, aku berlindung dan aku bernaung dengan Tuhannya manusia. Yang mana Tuhannya manusia ini adalah Al-Qadir wahda, mampu secara esa ya, tunggal, ala raddi syarril waswas, yaitu menolak atas kejahatan yang namanya kejahatan al-waswas. Al-waswas itu kejahatan yang sifatnya bisikan, lembut, al-waswas ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan a'udzu birabbin nas, aku berlindung ya Allah kepada Engkau, Engkau adalah Tuhannya manusia ya. Engkau adalah yang memelihara manusia. Kata-kata Rabbin nas itu makna luasnya sebenarnya kalau kita lihat dalam tafsirnya Pak Quraisy ya. Rabbin nas itu
artinya tidak hanya sekedar Tuhan, tapi juga pemelihara manusia. Tidak hanya pemelihara, tapi juga pencipta. Ya, tidak hanya pencipta, tapi juga pengatur, ya, dan penguasa, bahkan menumbuh kembangkan. Itu kata-kata Rabbun. Jadi kata-kata Rabbinas itu Tuhan manusia, maknanya adalah luas sekali, yaitu yang mencipta, kemudian setelah mencipta kemudian memelihara, ya, setelah memelihara kemudian menumbuh kembangkan, gitu kan, atau menjaganya. Itu namanya Rabbinas. Ya, makanya sifat rububiyah Allah itu adalah bagaimana memberikan kepada makhluknya, salah satunya adalah manusia ini, yaitu dari sejak di alam kandungan ditumbuh kembangkan kemudian sampai lahir di muka bumi ini, ya, dan itu semuanya adalah wujud daripada sifat rububiyahnya Allah Ta'ala. Baik, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan bagi Rasul ini untuk berlindung kepada Tuhannya manusia, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas ayat ini tidak langsung mengatakan a'udzubillah atau istilahnya berlindung kepada Allah, tapi memang mengajarkan kepada umat manusia pada saat itu, yaitu dengan mengenalkan sifat rububiyahnya Allah, dengan mengenalkan sifat yang namanya ketuhanan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi Allah adalah Al-Qadir Wahdah. Allah adalah yang esa, ya, yang sangat kuasa dengan sendirinya untuk menolak daripada kejahatan yang namanya al-waswas, yaitu kejahatan daripada bisikan-bisikan yang lembut. Baik, ini yang pertama. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah, yaitu sebagai Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Berikutnya adalah Malikin Nas. Ingat, kita perlu bedakan cara membaca Malikin Nas, yang artinya adalah rajanya manusia, dengan Maliki Yaumiddin, ya, dalam surat Al-Fatihah. Ya, kalau Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Fatihah, maknanya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, ya. Tapi kalau di dalam surat An-Nas ini maknanya dibaca pendek, yaitu Malikin Nas, gitu ya. Jadi ini harus kita bedakan. Artinya pun kalau Malikin Nas itu artinya adalah raja, ya, rajanya manusia. Jadi Allah adalah Malikin Nas, rajanya manusia. Maksudnya adalah al-mutasarrifu fi kulli syu'unihim al-ghaniyyu anhu. Ya, jadi artinya yang dimaksud dengan Malikin Nas itu adalah rajanya manusia, ya, yang mana raja itu adalah berbuat sekehendak daripada keinginannya, bikul lisunihim, yaitu pada setiap keadaan yang dikehendakinya. Allah adalah al-ghaniyyu anhu. Allah adalah zat yang maha cukup. Al-ghaniyyu itu cukup sebenarnya, tapi kalau bahasa Arab kadang-kadang diartikan kaya. Al-ghaniyyu anhum, yaitu menolak atau kaya, cukup dari sesuatu kekurangan di antara mereka. Baik, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Malikin Nas, artinya adalah pemilik daripada atau raja daripada manusia. Nah, jadi rajanya manusia. Jadi raja di rajanya manusia itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau misalnya kita lihat raja-raja di dunia itu adalah hanya sebagai wakilnya Allah atau istilahnya sebagai khalifah fil ardh, ya, beda dengan raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan, yang menguasai yang namanya manusia. Baik, jadi Allah mengenalkan di sini adalah sifat mulkiyahnya Allah, kepemilikan Allah terhadap manusia. Malikin Nas, ya. Jadi kalau Rabbin Nas itu pemelihara manusia atau dikatakan rububiyahnya Allah, kalau ini adalah mulkiyahnya Allah. Jadi Allah adalah memiliki atau yang merajai manusia. Baik, kemudian Allah adalah Ilahin Nas, ya. Ilahin Nas itu dari kata aliyahnya lalu, yaitu yang dituju, yang menuju, yang dituju, yang akhir daripada sembah. Ilahin Nas itu diartikan kalau dalam bahasa Indonesia adalah Tuhannya manusia. Jadi kita ini diminta oleh Allah, kalau ini adalah Rasulullah, ya. Jadi Rasul itu diminta oleh Allah pada saat itu, yaitu untuk berlindung dari godaan setan itu, yaitu kepada siapa? Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Jadi Ilahin Nas itu artinya Tuhan manusia. Alladzi la ma'budu bihaqqin siwahu. Jadi yang dimaksud dengan Ilahin Nas itu adalah alladzi la ma'budu, tidak ada sesembahan yang benar siwahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini Allah mengenalkan dirinya, yaitu dengan sifat-sifat yang pertama adalah
Rabbin nas. Apa berarti Rabbin nas artinya Tuhannya manusia. Kemudian yang kedua apa? Malikin nas. Apa artinya? Rajanya manusia. Ilahin nas artinya apa? Iya, Tuhannya manusia, ya. Baik, kalau misalnya dimaknai perkata bisa Pak. Coba tirukan saya nanti jadinya apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Coba sama-sama. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim yang Maha Penyayang, ya. Kul katakanlah sama-sama. Kul katakanlah. A'udzu aku berlindung. Birobbi dengan Tuhan. Anas manusia. Kalau saya ulang lagi, kul katakanlah. A'udzu aku berlindung. Birobbi dengan Tuhan. Anas manusia. Oke, coba kalau saya ulang lagi, saya Arabnya dengan Indonesianya nanti tidak bisa. Kul artinya apa? A'udzu. Oke, birobbi dengan Tuhan. Anas manusia. Apa tuh Pak? 3 kali diulang aja Pak. Jadi artinya ini metode yang saya pakai di Al-Quran dan pesantren itu. Jadi santri itu saya ulang-ulang untuk baca seperti ini supaya ngerti kosakata perkataannya. Coba saya baca lagi sekali lagi. Saya Arabnya dengan Indonesianya. Kul artinya apa? Oke, a'udzu. Oke, birobbi. Ada Tuhan yang Anas manusia. Apa Pak? Baik. Berikutnya Malikin nas, maliki raja sama-sama. Maliki raja. Anas manusia. Maliki raja. Anas manusia. Oke, maliki artinya apa? Oke, Anas. Coba saya ulangi dari awal. Kul artinya apa? A'udzu. Oke, birobbi. Oke, Anas. Oke, maliki raja. Anas. Ya, itu. Baik, yang ketiga ilahin nas, ya, ilahi Tuhan. Oke, Anas manusia. Oke, ilahi Tuhan. Anas manusia. Coba ulangi lagi, ilahi artinya apa? Tuhan. Anas manusia, gitu ya. Oke, jadi coba kita lihat kalau Rabbun sama ilahi itu harusnya beda. Rabb itu artinya memelihara. Coba jadi punya aplikasi enggak? Rabb di sini diartikan apa? Rabbun itu Tuhannya, kalau ilahi Tuhannya juga sama ya. Sesembahan ya. Ilahi juga bisa diartikan sesembahan. Baik, coba kita yang berikutnya. Min syarril waswasil khannas. Min artinya dari, min dari, coba tirukan saya. Min dari syarri kejahatan. Al waswasi bisikan. Al khannas yang tersembunyi. Lagi min dari ya syarri kejahatan. Al waswasi bisikan. Al waswasi bisikan sama-sama. Ya, al khannas yang tersembunyi. Saya ulangi lagi, min dari syarri kejahatan. Al waswas bisikan. Al khannas tersembunyi. Min artinya dari syarri kejahatan. Iya, al waswasi bisikan, ya, al khannas yang tersembunyi. Apa Pak ya? Coba dari depan Pak. Ini ngetes ya. Kul apa? Oke, a'udzu birobbi Anas manusia. Iya, maliki Anas manusia. Ilahi Tuhan yang Anas manusia. Min syarri al waswasi al khannas yang tersembunyi. Apa lah ya, alhamdulillah ya. Coba bawahnya alladzi yang tirukan. Yuwaswisu membisik-bisikan. Yuwaswisu itu artinya bisik-bisikan. Tapi kalau Jawa itu yuwaswisu itu kecuas-kecuis Pak. Bahasa Jawanya. Yuwaswisu membisikkan, ya. Fi dalam suduri dada anas manusia. Ulangi lagi, alladzi yuwaswisu membisikkan
wanas. Min dari al jinnati jin, wan nasi dan manusia. Kembali lagi, min dari al jinnati jin, wan nasi dan manusia. Saya Arabnya apa? Min artinya al jinnati wan nasi manusia. Ini ya. Ternyata apa tuh ternyata dari depan sekarang. Kul apa nih? A'udzu birabbi an-nas maliki an-nas ilahi an-nas min syarri kejahatan al-waswasi bisikan al-khannas dan tersembunyi alladzi yuwaswisu membisikkan fi dalam suduri anas ya min al jinnati wan nas ya. Ini kelihatannya mungkin perlu Pak ya kita ngapalin alam-alam ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai aplikasi terjemah Al-Quran gitu kan yang perkata itu, nah itu nanti download aja itu untuk belajar kayak gini ya, saya pakai itu juga. Jadi artinya ini untuk menambah wawasan kita, dengan adanya HP itu bisa bermanfaat untuk belajar tentang Al-Quran ya. Jadi kalau misalnya nanti kita nyaman pakai ini, nanti apa? Kita belajar tafsirnya itu dari yang pendek-pendek ini Pak ya, pendek-pendek itu sampai nanti yang panjang-panjang. Baik, saya lanjutkan makna tafsirnya di sini. Jadi kita berdasarkan ayat ini adalah diperintahkan oleh Allah untuk membiasakan membaca surat ini ya. Yaitu di sini Allah sebenarnya memerintahkan kepada Kanjeng Rasul, kul kata Nabi Muhammad, aku berlindung birabbin nas, yaitu aku berlindung dengan Tuhannya manusia, aku berlindung dengan pemilik manusia, rajanya manusia, aku berlindung dari Tuhannya manusia. Dari apa? Yaitu perlindungan dari min syarril waswasil khannas, yaitu dari kejahatan apa tadi? Bisikan daripada setan yang tersembunyi gitu loh. Oke. Jadi dikatakan al-khannas itu yang sangat tersembunyi, itu memang setan sangat lembut, sampai lembutnya terutama dari golongan jin itu masuknya dalam diri tubuh manusia adalah majrodam, yaitu melalui aliran darah kita ya. Baik, yang dimaksud dengan min syarril waswasil khannas apa? Min ada syaiton alladzi yuwaswisu indal ghaflah, yaitu dari kejahatan setan yang mana telah membisikkan indal ghaflah ketika lalai. Jadi sebenarnya setan itu bisa membisiki kita ketika kita ini sedang lalai. Wa yahtafi idza dzikrillah, dan sedang sembunyi atau istilahnya an dzikrillah inda dzikrillah, yaitu ketika kita ini berzikir. Maksudnya apa? Jadi ketika kita berzikir maka setan ini akan sembunyi Pak, takut ya, takut dengan ucapan kalimat zikir kita ini. Jadi setan itu memang sedang menyakiti kita atau memberikan kejahatan pada diri kita manusia ini, yaitu indal ghaflah, ketika kita dalam keadaan ghaflah atau lalai ya, wa yaktafi, dan kemudian dia akan takut atau sembunyi ya, dari kita, yaitu indal dzikrillah, ketika kita zikir kepada Allah ya. Jadi ketika kita ini lalai, setan bisa membisiki kita. Tapi ketika kita berzikir ingat pada Allah, maka setan akan tersembunyi dan tidak akan menampakkan diri. Baik, ayat yang kelima, yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu fungsi tugasnya adalah alladzi, yang yabuthu, menyebarkan, asyari atau menghembuskan. Batha yabuthu itu artinya menghembuskan, yaitu asyar, kejahatan, wasyukuk, dan keraguan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Jadi setan fungsinya membisiki kepada kita manusia ini ya, atau menyebarkan, menghembuskan kejahatan ini ya, atau keraguan fi sudurin nas, di dalam diri manusia. Makanya hadirin rahimakumullah, yang namanya ragu itu harus ditinggalkan Pak. Cara istilah hadisnya mengatakan dak ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkanlah, kata Rasulullah, sesuatu yang ragu dan kemudian ambillah sesuatu yang jadi yakin. Dak ma yuribu ila ma la yuribu ya, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan untuk menuju pada yang tidak ragu. Dan itu bisa kita praktekkan terutama ketika kita naik mobil atau naik sepeda motor, nyetir misalnya, atau naik sepeda motor.
itu ragu dalam nyebrang itu kan bahaya ya, makanya harus hati-hati, harus mantap maju gitu kan. Sama dengan ketika sholat itu kadang-kadang kan rakaatnya lupa, pernah tidak sholat rakaatnya lupa? Pernah ya, itu manusiawi sekali. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita ini istilahnya menentukan rakaatnya itu yang mantap, yang pasti lah. Itulah mantapnya dan pastinya itu yang harus diyakini kebenarannya gitu ya. Kalau kita ini sebenarnya misalnya sudah 3 rakaat, tapi yakinnya kok baru 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat itu yang yakin gitu. Nah, itulah maksudnya gitu. Jadi artinya setan itu kan suka memberikan bisikan, yaitu yuwaswisu fi sudurinas, dalam diri dada manusia. Ya, terutama manusia yang sedang lalai. Tapi ketika manusia sedang ingat Allah, maka kemudian saat itu mereka setan ini sembunyi dari Allah, dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian siapa sih setan itu? Ternyata setan itu sifat, Pak. Nah, golongan makhluknya adalah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Min syayatinil jinni wal insan, yaitu dari golongan setan jin dan setan manusia. Setan dari golongan jin sih Allah mudah musiknya. Sing repot itu pas setan tapi terdiri dari apa? Menungso ya toh. Setan dari manusia itu dibacakan ayat kursi kan nyedak terus Pak. Ya. Setan dari manusia, tapi setan dari jin dibacakan ayat kursi kabur itu. Enggak kuat ya gitu kan. Tapi kalau setan manusia ya. Baik, jadi intinya surat An-Nas ini mengajari kepada Nabi Muhammad SAW, memerintahkan kepada Rasul, yaitu supaya berlindung dari Tuhan manusia, berlindung kepada pemilik atau raja manusia, yang berlindung kepada Tuhan manusia, yaitu dari kejahatan bisikan yang sangat tersembunyi, yang senantiasa membisik-bisikan, ya, yaitu bisuburinas dalam dada manusia, menajin nasionalis dari golongan jin dan dari golongan manusia. Makanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, biasanya kalau ada gangguan jin atau setan itu, ya, itu biasanya terasa sakitnya adalah di dada, ya. Biasanya kalau saya melihat orang yang terganggu gaib itu biasanya diserang dadanya. Nah, kalau enggak biasanya kepala pusing gitu kan. Itu biasanya juga kena atau indikasi diganggu makhluk gaib, namanya setan atau jin tadi. Baik, makanya ayat ini adalah fungsinya untuk seperti itu, perlindungan. Baik, kemudian satu surat lagi ya, yaitu surat Al-Falaq. Nah, mari kita ikuti ya surat Al-Falaq ya. Kita baca dulu sama-sama. Saya 1, 2, 3 sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tadi itu wa min syarri naffa, ya, nunnya tasdid, fa-nya tasdid. Mari kita ulangi dari depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, mari coba kita matikan perkataan. Nanti lama-lama kayak apa ya. Tapi nggak akan saya tunjuk satu persatu. Wah, ini saya tunjuk satu persatu nanti kabur nggak jadi ngaji. Jadi saya itu Pak, ngaji namanya tajwid. Tajwid itu kan ngapal ini bacaan apa, dan itu kan angel doang. Tapi alhamdulillah bertahan lama jamaahnya. Karena apa? Saya katakan kepada jamaah, insya Allah Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tapi nggak ada ibunya, banyak bapaknya. Saya katakan ngajinya pokoknya tajwid ini gampang. Kalau satu di antara jamaah semuanya ketika saya kasih pertanyaan bisa, maka saya katakan semuanya bisa. Wah, semangat itu jadinya. Nah, alhamdulillah kan ada yang pintar itu ya, bisa ya. Jadi lama-kelamaan tak ulang-ulang jadi hafal semuanya kok. Ya, jadi misalnya min
syarri, ini ketemu syin misalnya, ikhfa, semuanya bisa kompak ikhfa gitu. Karena sudah bertahun, sudah 3 tahun berapa itu, jadi hafal jadinya. Ya, pada saat yang apa kan sebenarnya cuma berapa orang doang. Tapi kalau saya katakan, insya Allah nanti semuanya kalau misalnya saya kasih pertanyaan 1 saja bisa, maka saya anggap semuanya bisa. Gitu. Baik, mari kita sama-sama ya, tirukan saya. Kul, katakanlah sama-sama. Kul, a'udzu, aku berlindung. Birobbi, dengan Tuhan. Birobbi, dengan Tuhan. Al-falaq, subuh. Al-falaq, waktu subuh, sama-sama. Ulang lagi, kul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birobbi, dengan Tuhan. Al-falaq, waktu subuh. Jadi Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah untuk berkata, yaitu a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, Engkau adalah yang menguasai waktu subuh. Ini kok sampai diperintahkan berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh itu, Pak? Karena menurut kebiasaan, kalau saya baca-baca tafsirnya Pak Presi, Pak Presi ini orang Indonesia, sehingga ngerti seluk-beluk tradisi orang Indonesia. Yang namanya kejahatan jelang subuh itu, yaitu diantaranya kalau dulu banyak itu namanya pencurian, ya. Kalau kita lihat orang yang jaga di pos kampling, nah di sini jalan nggak Pak? Kalau tempat saya itu jalan, ya. Jadi sampai sekarang itu masih. Jadi jaga pos kampling gitu Pak. Jaga pos kampling itu maksimal sampai jam berapa? Ya, di tempat saya itu sampai jam 1 itu sudah pada takut gitu. Ternyata waktu-waktu dari jam 1 kemudian sampai subuh itu masyarakat atau kampung itu kondisi RT itu sepi Pak. Nah, makanya di sini kenapa kok berlindung di waktu jelang subuh itu di situ maksudnya. Ya, mulai ada kemudian hasilnya waktu itu. Jadi kalau yang jaga ronda itu di tempat saya lihat juga sama saya malpol sampai jam 1. Nah, kan dipiket ya, dikirim. Nah, tapi kalau jalan subuh itu sepi-sepinya, orang pada santai atau asiknya tidur itu. Gitu. Baik, makanya perlu berlindung pada Allah dari kejahatan di waktu subuh. Al-falaq artinya waktu subuh. Jadi artinya kalau kita lihat baca tafsirnya adalah Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, a'udzu, aku berlindung, wa a'tasimu, dan aku berlindung birabbil falaq, yaitu dengan Tuhannya atau pemelihara waktu subuh. Wa huwa as-subhi, yaitu yang namanya salat waktu subuh. Dari apa? Yaitu min syarri al-ma khalaq. Min dari syarri kejahatan ma apa khalaq yang diciptakan. Saya ulang lagi Pak, tirukan saya. Min dari, sama-sama. Min dari syarri kejahatan. Syarri kejahatan. Ma apa? Khalaqa, dia ciptakan. Khalaqa, dia ciptakan. Saya ulang lagi, min dari syarri kejahatan. Ma apa? Khalaqa, dia ciptakan. Ya, min dari syarri kejahatan. Ma apa? Khalaqa, dia ciptakan. Saya Arabnya dengan Indonesianya. Min apa? Dari syarri ma. Oke, khalaqa, dia ciptakan. Apa juga Mas? Saya ulang lagi dari depan. Kul tadi apa? Oke, a'udzu. Oke, birabbi, dengan Tuhan, yang pada Tuhan, al-falaq, waktu subuh. Min dari syarri kejahatan ma, ya khalaqa, dia ciptakan. Jadi Nabi kita diberitahu oleh Allah untuk berlindung dari Tuhan pemelihara waktu subuh, yaitu dari kejahatan apa yang diciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apapun yang diciptakan oleh Allah kan ada yang namanya sifatnya tidak baik untuk kita, gitu kan? Tapi kita berlindung ya, berlindung dari kejahatan apa yang Allah ciptakan itu yang akan berbuat jahat kepada kita. Nah, kita nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, fadilah utamanya surat Al-Mu'adzzatain itu. Jadi biasanya kalau sebelum tidur Pak, itu dibaca Pak. Nah, jadi sebelum tidur itu dibaca ya, sekaligus digabung sama Al-Ikhlas ya. Setelah dibaca Pak, kemudian ditiupkan. Nah, ini sunnahnya Rasulullah. Ditiupkan di kedua telapak tangan kita. Tiupkan itu, setelah baca Pak ya. Setelah ditiupkan, maka tangan kita ini kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita yang bisa kita jangkau, mulai dari kepala kita ya, kemudian badan kita, kemudian sampai kaki itu ya, itu diusapkan. Itu mempraktekkan untuk bagaimana kita ini berlindung ya dari godaan setan, berlindung
berlindung dari kejahatan makhluk di waktu subuh dan lain sebagainya ya. Jadi monggo silakan praktekkan, yaitu wirid bacaan sebelum tidur biasanya begitu. Tapi sebagai amalan wirid bisa dibaca pagi juga habis subuh atau dibaca habis sholat asar, habis maghrib, monggo silakan. Ya, baik, mari kita ulangi lagi. Min artinya dari, syarri ma khalaq yaitu dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, dia ciptakan. Atau wa min syarri ghasiqin idza waqab, tirukan saya Pak, wa min dan dari sama-sama. Syarri kejahatan, ghasiqin malam yang gelap, idza apabila, waqab telah gelap. Ya, wa min dan dari, syarri kejahatan, ghasiqin malam yang gelap, idza apabila, waqab telah gelap. Waqab telah gelap. Wa min dan dari sama-sama. Syarri kejahatan, ghasiqin malam yang gelap, idza apabila, waqab telah gelap. Lain lagi, wa min artinya apa? Syarri ghasiqin malam yang gelap, idza waqab telah gelap. Jadi di sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berlindung dari kejahatan malam ya, apabila sudah terjadi yang namanya malam. Jadi kurang menjadi gelap. Artinya bos yang saya hormati, yang namanya kejahatan ya pada umumnya adalah di malam apa? Hari gitu ya. Di malam hari adalah banyak kejahatan. Oleh karena itu di sini kita mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kejahatan sekarang itu tidak hanya malam hari Pak ya. Buktinya kita ingat ketika pencurian di jalan apa itu dekatnya Masjid Ar-Rahman yang Padang Sari itu malah terjadi di awal siang hari itu Pak. Tetangga-tetangga ngertinya apa? Tonggolnya atau ngertinya kayak pindah-pindah apa itu. Ternyata masuk rumah dan kemudian apa? Ngambilin barang-barangnya. Nah, kebetulan beliau seorang dosen ya, jadi saya kenal itu. Nah, jadi hilang semuanya, laptop dan semuanya hilang. Padahal anaknya baru sedang mengerjakan apa? Skripsi kedokteran gitu ya. Dan tempat apa namanya skripsinya, penelitiannya di tempat saya di Al-Quran ya, di pesantren. Makanya saya apa ngikuti. Jadi ternyata kejadiannya di mana? Siang hari Pak, gitu kan. Tapi kalau di ayat ini pada umumnya kejahatan adalah di malam hari. Ya, makanya diperintahkan di sini min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu berlindung dari kejahatan ya, yaitu yang namanya kejahatan di malam hari ketika sudah mulai gelap gulita. Baik, ayat berikutnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min dan dari sama-sama. Syarri kejahatan, an-naffatsati orang-orang yang meniup-niup ya. Ya, ulangi lagi, wa min dan dari syarri kejahatan, an-naffatsat orang yang meniup-niup ya. Fi dalam al-uqad ikatan. Ya, jadi maksudnya begini Pak. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk membaca ayat ini, artinya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang suka meniup-niup dalam ikatan. Sejak zaman Rasulullah dulu Pak, yang namanya mbah dukun gitu ya, atau orang yang dalam sihir itu biasanya pakai modelnya apa? Ikatan gitu ya, ikatan. Sampai sekarang kan dukun modelnya begitu ya. Ya, kalau kita lihat modelnya ada model kayak boneka, kemudian diikat-ikat begitu gitu ya. Nah, kalau model sangat modelnya apa? Ditusuk-tusuk begitu lah gitu ya. Jadi ini artinya adalah setan atau istilahnya dukun dalam memberdayakan setan itu, yaitu modelnya adalah dengan cara seperti ikatan atau buhul-buhul itu ya, tali-tali itu. Baik, buhul kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi artinya mohon pada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari kejahatan seorang. Memang ini dulu zaman Rasulullah itu adalah yang pintar dalam dunia sihir itu malah perempuan Pak. Jadi itu sihirnya adalah perempuan-perempuan. Ya, makanya dikatakan an-naffatsat itu adalah sifatnya perempuan. Jadi perempuan yang senantiasa meniup-niupkan sihirnya itu buhul itu tadi ya. Ya, dengan pakai ikatan ya. Baik, yang terakhir Pak, wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu wa min dan dari sama-sama Pak. Wa min dan dari syarri kejahatan, hasidin orang yang dengki, idza apabila hasada ia dengki. Wa min dan dari syarri kejahatan, hasidin orang yang dengki, idza apabila hasad
hari ini adalah mohon pada Allah supaya dilindungi dari orang yang hasad. Hasad itu artinya apa sih? Iri dengki. Iri dengki itu apa? Nah, iri dengki itu artinya adalah tidak senang kalau temannya, saudaranya, keluarganya mendapatkan nikmat. Ya, berkeinginan malah justru tidak mendapatkan nikmat, yaitu niatnya malah justru bagaimana orang itu adalah malah justru mendapatkan musibah. Itu namanya iri dengki. Nah, itu bahaya itu. Dan itu sejak zaman dulu semua ada saja. Bahkan kalau kita lihat iri dengki yang dipraktekkan oleh Qabil terhadap siapa? Habil, ya, sampai akhirnya pun Habil dibunuh oleh Qabil. Itu salah satunya karena iri dengki kan. Ya, salah satu iri dengkinya itu apa? Yaitu dalam proses pernikahan. Kenapa kok saat itu pernikahannya tidak yang dalam satu kandungan kembarannya gitu kan? Tapi oleh syariat Nabi Adam saat itu apa? Harus hilang sama. Jadi Qabil itu dengan kembarannya Habil, Habil harus dengan kembarannya apa? Qabil. Jadi Nabi Adam itu kan melahirkan itu istrinya, ya, maksudnya Ibu Hawa. Ibu Hawa itu melahirkan kembar, dan kembarnya adalah laki perempuan gitu kan. Nah, dalam syariat zaman dulu karena belum ada manusia ya, pernikahannya itu boleh, tapi nikahnya adalah model silang. Jadi kembarannya Qabil nikah dengan Qabil ya. Nah, Qabil tidak mau gitu kan. Qabil itu tidak mau, inginnya sama saudara kandungnya ya. Senangnya itu dengan saudara kandungnya. Akhirnya pun ya karena ini seperti itu ya, kemudian Habil dibunuh. Baik, jadi hasad itu Pak, orang iri dengki itu dimanapun ada Pak, gitu kan. Ya, dalam sebuah pekerjaan misalnya atau di kantor gitu ya. Kadang-kala salah satu di antara teman kantor naik jabatannya cepat gitu kan, kemudian menjadi apa? Iren-irenan. Jadi namanya iri dan dengki. Dan itu harusnya kita sirnakan dalam diri kita Pak. Makanya kita ini cara menghilangkan sifat iri dengki maksudnya caranya. Yaitu dibalik Pak. Kalau iri dan dengki itu tidak senang kalau teman saudaranya tadi mendapatkan nikmat. Kalau sekarang dibalik, bagaimana? Ketika ada teman saudara tadi yang mendapatkan nikmat, kita ikut apa? Ikut seneng. Itu caranya mengobati sifat apa tadi? Iri dan dengki. Jadi caranya dibalik. Jadi kalau iri dengki itu definisinya adalah tidak seneng kalau temannya, ya, saudaranya, familianya mendapatkan nikmat, gitu ya. Ya, kalau sekian cara mengobati iri dengki berarti seneng ketika ada teman atau saudara yang tadi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ini di dalam ayat dikisahkan atau diperintahkan yaitu bagaimana berlindung dari orang yang hasad ketika dia mempraktekkan hasadnya kan gitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira nanti lebih dalam lagi silakan dibaca Pak ya tafsirnya yang lebih detail. Intinya adalah surat ini dikenal dengan sebutan surat apa tadi? Al-Mu'adzatain, yaitu surat perlindungan ya. Bahasa Arabnya agak angel ini ya. Al-Mu'adzatain itu coba sama-sama. Al-Mu'adzatain. Jadi surat dipakai untuk perlindungan. Silakan dibaca Pak, dan biasanya dibaca pagi, sore dan jelang tidur. Ya, kalau saya biasanya tak pakai untuk rukyah ya ayat itu saya tak baca gitu ya. Karena saya ini hafalannya kan nggak banyak. Ya situ aja dibaca berkali-kali. Tidak apa-apa. Itu bisa ya. Insya Allah bisa, tapi harus yakin dan mantap. Ya, syaratnya harus yakin dan mantap gitu ya. Baik, Bapak saya kira itu dulu ya pengajian kita di malam hari ini. Dan ini Bapak sudah izin dengan saya itu katanya ada apa? Ada ziarah Pak ya? Iya. Pak Yoyo ada Pak ya, tadi saya ketemu saya di sholat Jumat tadi izin saya, ini saya nggak bisa ngaji Ustaz. Baik, terima kasih Pak Mani kita tutup dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Baik, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.